We pray for better days. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saat ini ada bersama-sama dengan kami untuk mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Kita percaya sukacita Tuhan mengalir pada saat hari ini, dan kita percaya saat ibadah pada hari ini kita akan mendapatkan sukacita yang baru, penghiburan yang baru, pengharapan yang baru di dalam Tuhan kita. Dan kita percaya Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu yang terbaik dalam hidup kita, dan Tuhan senantiasa memberi yang terbaik dalam hidup kita. Saat hari ini kita mau siapkan hati kita untuk datang dalam hadirat Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini ya Bapa, kalau saat ini Tuhan Engkau telah satukan setiap hati kami ya Bapa, untuk kami bersatu hati di dalam ibadah online pada hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, meskipun kami tidak bersama ya Bapa, Engkau menyatukan setiap hati kami. Engkau menyatukan Tuhan setiap kerinduan kami untuk kami boleh datang kepadamu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, saat hari ini Tuhan, kami datang kepadamu membawa dengan segenap kerinduan kami, segenap hati kami, segenap jiwa kami ya Bapa, merindukan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang saat ini menjadi pergumulan hidup kami ya Bapa, Engkau yang akan memberikan jawaban ya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan yang baru ya Yesus. Engkau memberikan sukacita yang baru. Engkau yang memberikan Tuhan setiap kami Tuhan pengharapan di dalam Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap waktu, setiap detik, setiap hari ya Bapa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Bahkan kami sangat bersyukur Tuhan untuk setiap nafas yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami agungkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Banyak yang
Banyak yang kau perbuat Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa.
padamu ya Bapa. Terima kasih Yesus yang siap untuk memuji memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman.
Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini, kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan. Kami masih dapat menikmati kehidupan yang Kau berikan buat setiap kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini, berbicaralah buat setiap kami ya Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau buka telinga kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Kau berada di tengah-tengah kami saat ini. Dimanapun kami berada, Kau menyertai kami. Dan Kau memberkati kami. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin masih mengalami situasi yang masih sulit karena akibat pandemi COVID-19. Perekonomian kita masih terganggu. Kita berupaya
untuk mengatur kehidupan kita. Kita berupaya untuk memanage kehidupan kita agar supaya tidak meleset di kemudian hari, Bapak Ibu. Pandemi COVID-19 telah berdampak besar dalam segala aspek kehidupan manusia. Sampai-sampai ada yang berkata, apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Nah, Bapak Ibu, saya mengatakan begini. Tak seorang pun di dunia ini yang memiliki kuasa. Karena kuasa itu sumbernya hanya ada di dalam Tuhan. Kita tidak kuat melawan arus dunia ini tanpa penyertaan kuasa dari Tuhan itu. Namun kadang-kadang manusia berpikir kita sanggup, kita hebat, kita kuat, kita mampu. Padahal kita tidak ada apa-apanya. Kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Itu semuanya berkat Tuhan. Tadi saya mendengar dan saya membaca satu berita, satu khotbah dari hamba Tuhan yang mengatakan ini tanda-tanda akhir zaman. Sampai ada kata-kata atau ayat keluar dari Matius 3 ayat 2, yang ayat ini sudah sering kita dengar, yaitu bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, tema kita hari ini, saya ambil dari, saya beri judul begini: berani melawan arus dunia menuju ke dalam kerajaan surga. Karena saya lihat, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Apa itu kerajaan surga, Bapak? Kadang-kadang kita berandai-andai kerajaan surga, berbicara masalah tempat. Apa bedanya kerajaan surga dengan kerajaan Allah? Kalau saya mau katakan begini, kerajaan Allah ialah di mana Yesus berkuasa, Yesus yang menjadi raja di dalam kerajaan tersebut. Dan kerajaan surga adalah tempat di mana Yesus berada. Kita akan buka banyak ayat di sini. Yang pertama kita akan buka di Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 1 sampai 3. Kita akan berbicara dan kita akan belajar, sama-sama belajar mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah, kita bukan berbicara masalah tempat. Kalau masalah tempat adalah kerajaan sorga, di mana Allah berada. Kalau kerajaan Allah, di mana Yesus yang menjadi raja dan berkuasa penuh di dalam kerajaan Allah. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 3 itu berkata begini: kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda-tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Kerajaan Allah merupakan hal yang pertama dalam pengajaran Yesus terhadap murid-muridnya setelah Yesus bangkit. Secara berulang-ulang selama 40 hari Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu bisa bayangkan selama 40 hari. Kalau kita mendengar khotbah 2 minggu dengan khotbah yang sama, kita sudah bosan. Tapi ini Bapak Ibu bayangkan 40 hari secara berulang-ulang Yesus berbicara mengenai kerajaan Allah. Kita kadang-kadang kaget melihat orang Kristen yang cara hidupnya masih menghalalkan segala cara. Kadang-kadang kita kaget melihat orang Kristen yang cara hidupnya masih seperti orang dunia, masih mengikuti arus dunia. Pertanyaannya begini, yang memimpin kita sebagai raja selama 24 jam setiap hari itu siapa? Pemerintahan Allah harus terapresiasi dari cara hidup dan karakter kita sehari-hari selama 24 jam. Artinya begini Bapak Ibu, Yesus itu harus menjadi raja di dalam kehidupan kita sehari-hari selama 24 jam. Kenapa? Ini penting sekali. Karena kita diciptakan dengan identitas genetik kerajaan. Kita tidak akan sanggup melawan arus dunia ini. Kita tidak akan mampu tanpa penyertaan Tuhan. Makanya kalau sadar garis keturunannya kerajaan, itu cara hidupnya pasti berbeda. Itu kelakuannya pasti berbeda. Kalau kita lihat anak presiden aja itu sudah berbeda dari yang lain. Apalagi ini kita. Kita anggota kerajaan Allah, kita anak kerajaan Allah. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Saya berani katakan begini. Agama tidak dapat merubah seseorang. Yang merubah seseorang adalah kerajaan. Artinya begini, siapa yang berkuasa, siapa yang menjadi raja atas dirinya. Agama tidak dapat merubah seseorang. Agama tidak dapat menjamin seseorang menjadi baik. Contoh, kita lihat di Ambon beberapa tahun yang silam. Berapa banyak wanita kehilangan suaminya, berapa banyak anak-anak yang kehilangan orang tua akibat dari pertikaian antar suku dan agama. Agama tidak dapat menjamin hidup seseorang. Saya berani katakan kerajaan Allah yang dapat merubah hidup seseorang. Di mana Yesus yang menjadi raja di dalam kehidupan kita. Makanya manusia kalau sadar garis keturunannya kerajaan Allah, itu pasti dahsyat. Itu pasti dahsyat. Ada banyak orang berpikir begini,
bahwa kita adalah orang dunia yang berusaha untuk masuk surga. Tapi saya percaya, Bapak Ibu, kita bukan orang dunia yang berjuang untuk masuk surga. Tapi kita, Bapak Ibu dan saya, adalah orang-orang surgawi yang ditempatkan Tuhan di muka bumi ini untuk menjadi terang. Dan kita kelak harus kembali ke surga. Dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini bukan rumah kita. Kita adalah orang-orang surgawi yang ditempatkan Tuhan di muka bumi ini untuk menjadi terang. Dan harus kembali ke surga bersama dengan Yesus dengan kemuliaannya. Alkitab berkata, Bapak Ibu, kamu ada di dunia ini, tapi kamu bukan berasal dari dunia ini. Sekali lagi saya katakan, manusia kalau sadar garis keturunannya adalah kerajaan Allah, pasti dahsyat. Saya sekarang tidak peduli, Bapak Ibu, orang mau bicara apa tentang saya. Terserah, itu penilaian orang. Yang penting saya sekarang adalah warga kerajaan surga. Saya sekarang adalah anak kerajaan. Anak kerajaan yang luar biasa. Dan saya percaya dan saya yakin kita semua adalah anggota kerajaan Allah. Amin. Kerajaan Allah tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Matius 6 ayat 33. Ini ayat juga sering kita dengar. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayatnya belum berubah dari dulu sampai sekarang, tapi sama orang dunia kadang-kadang dirubah. Tapi carilah dahulu semuanya itu, baru cari kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kata dahulu di sini, Bapak Ibu, itu bukan berarti dulu. Bukan berarti yang sudah lampau. Tetapi kata dahulu di sini menyatakan suatu prioritas. Kerajaan Allah harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Amin. Kerajaan Allah itu bukan yang kita masuki, Bapak Ibu. Jadi begini artinya, kita tidak bisa semau-mau kita. Kita mau masuk kerajaan Allah sekarang, kita mau keluar, terus kita masuk lagi, kita keluar. Tidak, no. Kerajaan Allah lah yang memasuki kita. Persiapkan diri kita agar supaya kerajaan Allah masuk dalam hati kita, di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Banyak orang berpikir begini, kalau kita sudah setiap minggu pergi ke gereja, setiap saat berdoa, mengadakan saat-saat berdoa bersama keluarga, ya, berarti sudah hidup di dalam kerajaan Allah. Saya bertanya, kerajaan Allah itu ada di dalam kita tidak? Kerajaan Allah itu ada di dalam kita tidak?
kita lihat lagi di Lukas 17 ayat 20 dan 21. Lukas 17 ayat 20 dan 21. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ayat 21, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sana, atau ia ada di sini, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada orang yang mengatakan kerajaan Allah ada di sana atau kerajaan Allah ada di sini, jangan percaya. Kadang-kadang orang berkata begini, kerajaan Allah ada di gereja sana, kerajaan Allah ada di gereja sini. No. Ada yang sering kita dengar, saya pengen ke gereja sana karena puji-pujiannya, penyembahannya lebih ngangkat. Istilah anak-anak muda sekarang lebih ngangkat, saya lebih kusuk. Saya bisa lebih menerima kuasa di sana. No. Kerajaan Allah ada di sini. The kingdom of God is in you. Kalau kerajaan Allah ada di dalam kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Cara hidup kita pasti berbeda. Yang pasti hidup kita pasti diberkati Tuhan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau hidup kita tidak ada kerajaan Allah, kita tidak akan kuat menghadapi godaan dunia. Kita tidak akan bisa, kita tidak akan berani untuk melawan arus dunia ini. Dan kita tidak akan menang melawan arus dunia ini. Tapi kalau kerajaan Allah membackup kita, tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Amin. Kalau kita mau datang dalam kerajaan Allah, di dalam kehidupan kita, kuncinya ada di sini Bapak Ibu. Ini ayat yang terakhir. Kita buka di Matius 18 ayat 1 sampai 3. Matius 18 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ayat 2. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Yang ketiga, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi jelas Bapak Ibu, syarat utama untuk masuk dalam kerajaan surga adalah bertobat. Sekali lagi saya katakan, syarat utama untuk masuk dalam kerajaan surga adalah bertobat. Yang kedua, menjadi seperti anak kecil. Bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama, meninggalkan dosa, berbalik kepada Tuhan, dan menjadi seperti anak kecil. Kenapa seperti anak kecil? Karena anak kecil taat. Anak kecil tidak mudah kepahitan.
Anak kecil tidak mudah tersinggung. Hari ini berantem, nanti sore dia sudah bermain kembali. Tidak ada rasa iri hati, rasa dengki. Maka Tuhan Yesus katakan, jadilah seperti anak kecil. Bapak Ibu, saya katakan sekali lagi, kita tidak kuat melawan arus dunia. Kita tidak tahu pandemi COVID-19 sampai kapan akan berakhir. Tapi saya mau katakan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang sanggup mengatasi segalanya. Bertobat. Jadilah seperti anak kecil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu dapat merema bagi setiap kami. Arahkan kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga kami kelak dapat menikmati kehidupan di dalam kerajaan surga. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, dan lepaskan yang terbelenggu. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan